Hai sahabat, selamat datang di channel saya. Kita akan bahas siapa lagi kalau bukan Winda Basudara, pria yang bikin kita ketawa sampai lupa waktu. Siapa yang gak kenal dia? Pria dengan senyum ceria, suara yang khas, dan kemampuan bikin kita ketawa sampai perut sakit. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Winda Basudara. Dia jadi salah satu kreator gaming terbesar di Indonesia dengan jutaan pengikut. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak. Anjay, bolang si bola. Brando Franco Winda adalah sosok di balik channel YouTube Winda Basudara. Brando lahir di Manado pada tanggal 14 Maret 1992. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak sulungnya bernama Florence, adik ketiganya bernama Caroline, dan si bungsu bernama Vincent. Sejak Brando duduk di bangku TK, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Itulah mengapa ia kemudian menghabiskan masa sekolahnya di Jakarta. Pendidikan SD Brando ditempuh di SD Santo Vincentius, Jakarta. Lalu melanjutkan di SMP Marsudirini, Jakarta. Dan SMA di Santo Plarminus, Jakarta. Sejak kecil, Brando sudah mulai menyukai bermain game. Game pertama yang dimainkan oleh Brando adalah game konsol NES, Nintendo. Ketika SD, game yang paling melegati ingatannya adalah saat memainkan konsol PlayStation. Ia menyukai game bergenre RPG. Salah satu favoritnya adalah game Suikoden. Namun, masa sekolah Brando tak semulus anak-anak lainnya. Saat Brando duduk di bangku SMP, ia kerap menjadi korban bullying dan menjadi anak pendiam. Kala itu ia kerap dibully karena postur tubuhnya yang ngeceking dan bungkuk. Karena dirinya dianggap nerd, Brando sering mendapat bulian secara fisik serta ejekan. Mulai dari dihina secara fisik hingga dikeroyok teman-teman sekolahnya. Hal ini tentu membuat Brando trauma dan akhirnya benci pergi ke sekolah. Saat SMA, ternyata kondisinya tak juga membaik. Brando masih terus mendapatkan bulian dari teman-temannya. Hingga akhirnya saat kelas 2 SMA, Brando memutuskan untuk tak lagi melanjutkan sekolah, karena ia sudah tak kuat lagi menghadapi perundungan yang ia terima. Namun orang tua Brando tetap menyarankan Brando melanjutkan sekolah. Setelah itu, Brando melanjutkan pendidikan SMA dengan mengikuti homeschooling milik Kak Seto. Brando memilih melanjutkan kuliah di London School of Public Relations atau LSPR, jurusan hubungan internasional. Jurusan itu dipilih oleh Brando sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Namun sayang di semester akhir, Brando terpaksa berhenti kuliah karena terkendala biaya. Brando akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan. Lo udah dipanggil, Dok? Hah? Udah dipanggil ke resto itu. Tanggal 1 gue interview. Doain ya. Berapa? Tanggal 1. Nanti. Doain cuy. Sukses. Dalam prosesnya, Brando merasakan sendiri betapa sulitnya mencari pekerjaan di Jakarta. Sampai akhirnya Brando diterima bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil bernama Nom Nom. Bekerja di kafe kecil, gaji yang ia terima pun tidak besar. Dalam sebulan, Brando hanya menerima upah senilai Rp900.000. Tanpa uang makan, ia pun hanya betah bekerja selama 1 bulan di kafe ini. Keluar dari kafe Nom Nom, Brando pun mencari pekerjaan baru. Hingga datanglah penawaran kepada Brando untuk bergabung dengan Hotel Westin. Tanpa berpikir panjang, Brando langsung menerima tawaran tersebut. Tahun 2017, Brando resmi bergabung dengan Hotel Westin. Ia bergabung menjadi pelayan F&B di restoran hotel. Di masa ini Brando mulai merasakan pemulihan dari life quarter crisis. Ia mendapatkan gaji yang cukup besar hingga 2 digit. Sejumlah prestasi ia raih selama bekerja sebagai pelayan Hotel Westin. Brando menjadi salah satu pelayan terbaik di Hotel Westin. Namun setelah kurang lebih 2,5 tahun bekerja di Hotel Westin, Brando memutuskan resign pada Desember 2018. Ada 2 alasan yang mendasari Brando untuk memilih berhenti dari pekerjaannya di Hotel Westin.
Alasan yang pertama adalah Brando merasa tak akan bisa naik jabatan menjadi supervisor dan akan terus menjadi pelayan. Alasan kedua adalah Brando mulai melihat peluang bagus di dunia YouTube. Saat itu ia melihat Regi, pemilik channel Miao Wow. Hal itu pula lah yang mendasari Brando untuk membuat channel YouTube gaming. Berbekal kenekatan, setelah resign dari Hotel Westin, Brando membeli laptop Asus ROG seharga 13 juta rupiah. Bermodalkan laptop tersebut, Brando mulai membangun channel YouTube-nya. Dibuat pada tanggal 29 Desember 2018, video pertamanya diunggah pada 7 Januari 2019. Nama Winda diambil dari nama keluarganya, sementara Basudara diambil dari bahasa Manado, yang artinya bersaudara. Dan pada bulan Juli, jumlah subscribernya langsung melecet menjadi 100.000 subscriber. Ia pun mendapat kiriman silver pelipatan dari YouTube. Channel Winda Basudara mulai naik daun. Ia pernah diajak untuk berkolaborasi dengan Regi dari channel Miao Wow dalam sebuah game Secret Neighbor. Bahkan ia sempat juga diajak Regi naik panggung di YouTube Fanfest 2019. Kini channel YouTube Winda Basudara sudah memiliki 1 juta subscriber dan akan terus bertambah. Selama terjun di dunia YouTube, beberapa prestasi yang diraih Winda Basudara antara lain mendapatkan penghargaan channel YouTube baru dengan perkembangan tercepat nomor 9 di Indonesia selama tahun 2019. Brando juga berhasil melakukan aksi galang dana dengan mengumpulkan donasi untuk kitabisa.com. Caranya dengan live streaming selama 24 jam bermain game klasik di PlayStation 1. Sebagai channel baru, Winda Basudara berhasil mengumpulkan uang sebanyak lebih dari 50 juta rupiah. Untuk mencapai di posisinya saat ini, Brando harus melewati jalan berliku yang bisa dibilang tidak mudah. Namun meski begitu, kegigihan yang dimiliki Brando bisa mengatasi segala kesulitan yang datang, sehingga membawa dirinya ke titik sekarang. Jadi itu dia cerita Winda Basudara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Gue Brando Winda, undur diri. Bye-bye.